Ya, lalu bagaimana peluang PSI lolos ke parlemen dan benarkah ada potensi upaya mendorong PSI agar bisa masuk ke Senayan? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan juga kami masih menghubungi Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, yang juga akan bergabung. Mas Ferry, selamat malam. Malam Mas. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Mas Ferry. Kami juga sudah mengundang pula Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Namun Grace menolak untuk bergabung. Saya langsung saja ke Mas Ferry. Mas Ferry, melihat mengenai perolehan suara PSI real count yang terbaru per hari ini jam 16 WIB tadi, suara PSI ada di angka 2,55% dengan suara masuk 61,54%. Saya akan tanya kemudian kemungkinan mengenai PSI ini bisa masuk ke parlemen nanti dengan Mas Pangi, tapi ada juga yang menduga bahwa suara PSI ini bisa saja kemudian dalam tanda kutip Mas Ferry dipaksakan ataupun didorong masuk ke parlemen karena Anda beberapa kali mengungkap mengenai kecurangan pemilu di 2024. Apakah memang masih mungkin itu dilakukan, Mas Ferry? Ya, semua hal kalau dilakukan dengan cara curang tentu jawabannya mungkin ya. Apalagi harus diakui pelaku kecurangan melibatkan presiden, di mana keuntungan kecurangan itu diberikan kepada calon yang beralian darah dengan presiden. Capres begitu ya. Tentu kalau bicara peralian darah, nepotisme itu bukan tidak mungkin juga akan diberikan kepada partai yang punya korelasi kepentingan keluarga atau pertalian darah dengan presiden, dalam hal ini PSI begitu ya. Catatan saya memang ada problematika serius, problematika elektoral serius di PSI. Bahkan dalam situasi securang ini, PSI pun dinyatakan tidak lolos dalam hasil. Bayangkan kalau proses penyelenggaraan pemilu kita berlangsung jujur, tentu angkanya jauh di bawah itu ya. Nah, di sini sebenarnya publik memang harus lebih waspada untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu kita taat azas dan taat prinsip penyelenggaraan pemilu. Jangan kemudian kecurangan ini semakin berlapis-lapis ya, tidak hanya di proses pemilu presiden, tetapi juga akan berlanjut ke pemilu legislatif. Mas Ferry, tapi angka ini masih bisa berubah secara signifikan tidak dengan rekapitulasi secara berjenjang ini ke depan yang kita juga sama-sama mengawasi begitu? Kalau pakai data quick count hampir mustahil ya, kalau prinsip-prinsip penelitian yang ada hampir bisa dipastikan tidak mungkin. Tetapi kalau kecurangannya dilangsungkan di tahap manual penghitungan berjenjang, segala hal yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin karena di sanalah permainannya. Bukankah KPU menyatakan bahwa si rekap hanya alat sementara penghitungan bergantung kepada manual penghitungan berjenjang. Penghitungan manual berjenjang itu. Jadi bukan tidak mungkin ya akan terjadi ruang-ruang gelap yang bisa ditransaksikan kalau penghitungannya ditutup, apalagi ditambah keinginan KPU untuk menghentikan penghitungan manualnya. Jadi bagi saya segala hal bisa saja terjadi. Di dalam hukum itu begini Mas, prinsipnya ayam berkokok harus waspada, tidak berkokok harus waspada juga. Jadi kalau kemudian mereka tiba-tiba menghentikan proses penghitungan, bukan tidak mungkin ada upaya intercept kepada proses penghitungan tersebut. Dan di titik itu sudah curang. Bahkan kalau taat kepada prinsip penyelenggaraan, kan harus ada kepastian, harus ada keterbukaan, harus kemudian tertib, dan 11 itu prinsip penyelenggaraan pemilu. Ini tidak profesional, tidak tertib, tidak terbuka, ya, tidak memiliki kepastian hukum. Sudah 4 prinsip penyelenggaraan yang dilanggar. Jadi kalau prinsipnya saja salah, kita bisa ketahui ada masalah di dalam proses penyelenggaraan. Mas Ferry, tapi caranya bagaimana sih? Ini kan 2,55% ini kan kita awasi bersama. Setiap partai maupun caleg pasti juga kemudian mengawasi mengenai perolehan suaranya.
caranya bagaimana kemudian akhirnya 2,55% itu bisa kemudian naik melewati parliamentary threshold begitu? Ya kalau kemudian sisa TPS yang belum dihitung kemudian ditambahkan, ya bukan tidak mungkin kalau suara tambah itu semua untuk PSI misalnya ya. Dan 1,5 kalau saja lebih kecurangan dari 8% saja bisa dilakukan di Pilpres, apalagi di Pileg. Bisa kita berharap Bawaslu mengawasi mengenai proses ini, Mas Ferry? Bagaimana kita bisa berharap kepada Bawaslu kalau kecurangan yang sudah terbuka untuk umum, Bawaslu tidak coba lakukan tugas-tugasnya. Padahal Bawaslu kan harus menegur KPU, dan ini tidak terjadi. Bahkan kalau perlu melalui sentra Gakumdu ada upaya berupa pemidanaan terhadap kasus-kasus yang terang-benderang telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan pasal-pasal pidana pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Mas Ferry, kenapa menurut Anda sendiri kemudian figur Jokowi ini yang kemudian dikaitkan dengan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang Anda katakan tadi ada unsur nepotismenya di situ, kemudian tidak mampu membuat partai ini melewati 4%. Apakah kemudian publik juga menilai nepotisme itu menjadi salah satu faktor supaya kemudian tidak memilih PSI? Ya, saya tidak tahu ya. Yang jelas kan dari awal PSI tidak dianggap sebagai partai yang mampu menembus parlemen. Nah, oleh karena itu PSI memilih anak presiden berharap bantuan. Logika profesional partai saja dilanggar oleh PSI untuk bisa berupaya menembus parlemen. Jadi bagi saya ini bukan partai profesional ya, layaknya partai-partai yang lain. Tidak hanya PSI yang tidak profesional, tetapi PSI adalah partai yang tidak akan berkembang. Oleh karena itu, oleh pilihan mereka memastikan ruang nepotisme dengan memilih anak presiden yang kalau dilihat juga tidak memenuhi syarat sebagai kader, ya tiba-tiba menjadi ketua saja. Padahal mestinya sebagai kader harus berupaya bersusah payah dulu untuk kemudian bisa menjadi ketua. Nah ini kalau mekanisme demokrasi internal partai tidak dilewati oleh seseorang, tentu ada kepentingan lain ya yang berkaitan dengan upaya memposisikan anak presiden di tampuk kekuasaan partai. Hanya saja sayang, saya tidak melihat ruang profesional itu berimbas kepada ruang elektoral. Jadi publik bisa saja tidak memilih, dan konteks ini mereka akhirnya menempuh jalan-jalan alternatif ya yang buruk secara politik dengan mengupayakan ruang lain agar bisa tembus 4%. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.